dipersembahkan oleh... Silakan Pak Rudi. Baik. Ini ruangan apa nih, Pak Edi? Wah, ini Anda juga tadi bilang bahwa tanya juga mengenai startup kita. Jadi memang mentality startup itu sampai detik ini masih terjadi. Ini ruangan yang dipakai biasanya oleh karyawan-karyawan kita. Kalau mereka mau, teman-teman mau ketemu, mau diskusi segala macam, bisa duduk situ, sambil ngobrol. Jadi brainstorming, hal-hal seperti itulah. Nggak mesti harus dengan meja yang panjang, dengan kursi yang tertata rapi. Tidak harus. Di sini tidak ada cubicle. Tidak ada cubicle. Terbuka dan kita percaya bahwa orang terus argument, brainstorming, itu akan timbul ide-ide yang selalu muncul. Ini menarik sebetulnya. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol bahwa Generali itu juga sebetulnya dalam tanda kutip startup di bidang asuransi. Dan mental startup itu sejak 2008 sampai sekarang itu masih terus dihidupkan begitu ya? Yes. Sampai Pak belum pernah kejadian, saya rasa Anda cek aja, belum pernah satu produk asuransi yang dipatenkan. Yang dipatenkan, kita bikin ada satu produk yang kita patenkan karena memang satu unik yang karya anak bangsa. Saya bicara tadi yang namanya Automatic Risk Management System. ARMS itu kita patenkan. Karena apa? Itu unik banget. Uniknya gini, kita lihat bahwa asuransi itu kan, tadi kita bilang, ya saya mau beli asuransi. Asuransi itu kan sebenarnya gampang. Antara orang sakit dan orang meninggal. Jadi batasan kalau jiwa itu di antara itu, Pak. Yang kalau mendekati meninggal ya kritis gitu ya. Yang ini kalau sakit ya outpatient, inpatient. Jadi kalau kita bicara proteksinya di situ. Tapi untuk mendukung ini sehingga bisa jangka panjang, perlulah dana tabungan yang untuk kita ambil dana tabungan itu untuk bayar proteksi yang panjang ini. Tapi permasalahannya yang ada sekarang, waktu itu kita luncur 2011, kita melihat ternyata investment ini tidak punya rem. Artinya gini Pak, kebayang nggak kita punya mobil, kita mengendarakan mobil, dan kita tahu yang namanya market itu akan naik dan turun, bisa turun naik nggak karuan. Tidak ada remnya. Kita hanya biarkan dia naik, kita senang, dia kita turun, kita sedih. Nggak ada remnya. Akhirnya kita bikin Pak, kita pasang rem. Pasang rem, tentunya rem ini agak unik, makanya konsep rem ini kita ada remnya. Kayak mobil kita juga punya namanya cruise control ya. Kita ada juga indikatornya kita pasang. Ada cruise control. Cruise control kan tujuan kalau kita punya nyetir mobil, kita bilang saya mau 60 km per jam. Kalau lagi turun, dia cepat dia akan rem sendiri. Kalau lagi naik, kira-kira gitu kan ya, kalau di mobil kan. Nah, kita pindahin teknologi itu di sistem produk kita. Ini jadi untuk memaksimalkan investasi tadi sebetulnya. Untuk menjaga resiko yang tidak kita inginkan. Itu tujuan utamanya. Tujuan rem kan seperti itu. Kita nggak berharap rem itu kita injek terus ataupun gara-gara rem kita ngebut, nggak begitu. Tapi kita menjaga. Akhirnya kita masuk. Tapi proses itu pun kita ngelihat, harapan kita seperti ini, masang remnya berapa, mau ngerem seperti apa, mau cruise control gimana, dan kita ngelihat perkembangan lebih lanjut. Ternyata kita tahu nasabah itu punya 3 tantangan yang paling besar. Satu, pengetahuan mengenai investment itu sangat terbatas. Kalaupun kita punya pengetahuan mengenai investment, kita tidak punya waktu untuk monitor investment kita. Banyak orang seperti itu. Yes, karena kita tahu cara kita mengendarakan mobil pada saat naik dan turun ataupun naik turun berbeda. Sama juga investment juga sama, lagi bullish, lagi bearish, lagi sideways istilahnya, kita harus menggunakan cara yang berbeda mengendalikannya. Nggak bisa cara yang sama. Kita tahu kita punya knowledge, kita punya waktu untuk monitor. Pertanyaan ketiga, disiplin nggak kita? Tahu strateginya gini, kita lakukan nggak? Nah ini biasanya psikologis mempengaruhi itu. Yes, manusia kadang-kadang Pak harus diakui, kita ini kadang-kadang greedy. Kalau lagi naik, kita bilang, nggak apa-apa ini naik terus, pumping terus. Lagi turun, takut Pak. Sekarang lagi turun, takut. Ayo keluar. Salah gitu loh, nggak boleh begitu. Karena ini, akhirnya kita lihat AMSAD itu kita naik versi berikutnya. Kita pasang robot
Jadi masing-masing pemegang polis kita pasang robot. Dialah mengendalikan. Sehingga harapan kita kalau dikendalikan kayak mobil tadi itu akan selamat jangka panjang. Tujuan kita kan berikan proteksi. Mereka supaya kita sakit dibayar. Kalau sampai terjadi apapun, dipanggil pindah dunia, ada ahli waris terima. Kalau kita jaga, kita punya Michael Schumacher-nya kan, kan jadi enak. Tapi pertanyaannya kemudian, dengan jumlah nasabah asuransi secara keseluruhan di Indonesia, ini Pak Edi menilainya gimana? Apakah mereka sebetulnya tidak cinta pada diri sendiri dan keluarganya, atau mereka cinta tapi mungkin kurang cukup sadar untuk menggunakan asuransi, atau gimana? Persepsi tantangan kita, persepsi tadi yang salah nyatakan bahwa asuransi itu duit hilang, biaya. Biaya. Kalau saya nggak klaim percuma dong, enggak. Inilah karena bukan mereka nggak tahu, mereka ada cinta, tapi mereka nggak bisa menghubungkan antara cinta dengan biaya. Tentu kalau kita tadi bilang bahwa kita tunjukkan cinta kita mungkin dengan bunga, mungkin dengan martabak, mungkin dengan cincin, itu kan biaya juga. Tapi ini ada pola yang lain. Ini memang tugas kita di asuransi. Inilah tantangan kita bahwa ayo polis itu diperlukan. Anak kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita yakinkan anak kita bisa sekolah tempat yang terbaik, dapat pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Dan asuransi bisa memberikan kepastian itu. Kepastian itu ada di kita. Nah, kalau bicara untuk ruang untuk tumbuhnya industri asuransi ini, sebetulnya di Indonesia ini gimana Pak Edi? Masih sangat besarkah ruang untuk tumbuhnya? Mungkin sudah cukup jenuh karena pemain juga mungkin banyak? Atau pasarnya ini sebetulnya sangat besar untuk semua? Pasar kita sangat besar. Kita ngelihat pada segmen di atas penetration udah cukup tinggi. Yang middle class kita lagi bertumbuh, ini potensi besar. Tapi yang tantangan paling besar sebenarnya adalah pada segmen yang di bawah. Karena sampai detik ini, saya rasa belum ada orang ataupun insurance company yang bisa masuk di segmen ini. Kita penetration kita baru sampai sisi atas dan tengah. Yang bawah ini memang perlu suatu, tidak bisa dengan metode sekarang. Ini pun tentunya suatu tantangan bagi kita. Bagi untuk gimana masuk ya. Ini tantangan bagi semua perusahaan asuransi itu tembus ke daerah situ. Kalau jenis produk yang paling cocok untuk pasar di Indonesia sendiri, ini kebanyakan seperti apa? Jenis kita nggak bilang bahwa jenis apa yang paling cocok, sangat tergantung pada segmen apa yang kita mau ubah. Ya, karena tiap orang harusnya punya kebutuhan asuransi yang berbeda. Karena sebenarnya kebutuhan asuransi itu ada 3. Kenapa orang takut? Kenapa orang beli asuransi? Tadi karena cinta satu ya. Kedua, karena sebenarnya kita takut kalau kita hidupnya kepanjangan. Gimana? Cukup dana nggak? Pensiun artinya? Iya, kita harus siapin kan. Kalau ternyata Tuhan berbaik hati, dikasih usia sampai 100 tahun atau 90 tahun, kita punya dana nggak? Kita lihat, kita mulai bekerja usia 25 tahun. Pensiun umur 55, 30 tahun kerja. Kalau 55 sampai 85 berarti 30 tahun. Apakah cukup selama kita hidup 30 tahun, biaya hidup kita selama 30 tahun? Ini kan berarti ada risiko kalau hidup kepanjangan. Ya, risiko itu. Risiko kedua, kalau tadi 25 tahun, anak masih kecil, tahu udah dipanggil yang di atas. Gimana mereka? Masa depan anak-anak itu? Dan keluarga kita. Itu ada risiko yang kita bilang risikonya apa? Kecepatan. Ya, risiko ketiga, siap nggak biaya rumah sakit? Karena setiap orang akan sakit yang kita nggak tahu sakit apa dan kapan. Jadi 3 risiko itu yang harus kita masuk, dan inilah bisnis kita. Itulah bisnis yang kita di Generali masuk. Pak Edi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.